Ya, sebenarnya ini adalah menyelamatkan Partai Demokrat dalam rumah tangganya sendiri. Sebentar, Ya, sebentar bang, ya, sebentar ya, bang, sebentar bang. ya. Menyelamat. Atas pembegalan yang dilakukan oleh keluarga Cikeas. Kutipan fraksi-fraksi tingkat 2, iuran fraksi tingkat 2, iuran fraksi tingkat 1. Ke DPP, comotin. Bayar. Ada tanda tangan SBY selaku ketua umum. Tanda tangan SBY dan Inca sebagai sekjen pada saat itu. Itu pun saya bicarakan sama SBY dan SBY mengakui. Dan dia bilang nanti kita betulkan. SBY mengakui saya di Cikeas waktu Kemarin masih itu. Jadi sebenarnya SBY ini orangnya pintar. Yeah. Tapi pintar untuk diri sendiri, untuk kemenangan sendiri. Bukan pintar untuk kepentingan masyarakat umum. Jadi sebenarnya SBY ini orangnya pintar. Yeah. Tapi pintar untuk diri sendiri, untuk kemenangan sendiri. Bukan pintar untuk kepentingan masyarakat umum. Oke. Gitu loh. Gini bang. Pintar dia. Bang, makanya nggak boleh ada orang ngomong sama dia. Kita rekaman ini adalah kira-kira Pintar. 20 jam sebelum Anas Urbaningrum keluar dari penjara Sukamiskin. Kalau ada asumsi di luar misalnya, jangan-jangan ini PK ini memanfaatkan momen ketertekanan SBY terhadap isu beta balik. Atau jangan-jangan nih timingnya PK ini juga untuk ganggu pencapresannya si Anies. Nggak ada hubungannya. Nah, itu ada tuh di medsos rame banget. Ini clear ya? Kan mereka yang membuat menciptakan. Mereka ini saya bilang Nah, ini klarifikasi. selalu mencari kambing hitam. Nah, padahal kambing hitamnya adalah mereka sendiri. Oh iya. Iya. Mereka sendiri kambing hitamnya. Saya bilang tadi pinter, gitu, tapi untuk diri sendiri. Dan SBY pun nggak bisa dikritik. Dan kalau ngomong juga satu arah. Kok SBY nggak bisa dikritik? Bisa dikritik. SBY itu Demokrat. Wah, mana? Oh, katakanlah kalau dia udah ngomong, nggak ada orang bicara ngomong. Bro, Ini toko lagi viral, men. wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Ya, selamat datang di belak-belakan Bang Johnny Allen. Bro, kenalin beliau siapa? Baik, selamat datang, selamat menonton pemirsa 2045. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan spesifik, yaitu sahabat yang paling dicintai dan mencintai SBY, orang yang begitu setia kepada SBY, bahkan orang yang menyiapkan batu untuk diinjak SBY agar sepatu SBY tidak basah. Loyal banget. Loyal banget. Kurang loyal apa? Luar biasa. Inilah dia tokoh KLB, Partai Demokrat, Johnny Allen. Marbun, luar biasa. Pertemuan kita malam ini akan dipimpin oleh Bung Mas Jo Prai. Luar biasa. Sebentar kok ada yang aneh ya kayaknya. Kok ada berkumis ya? Ada yang lupa ya? Ada yang salah? Ada yang salah. Nah Singgi lo Gimana sih lo? Orang gue lagi ke belakang. Ini kenapa ada lato-lato di sini? Ini Upin Ipin, sumpah tapi tak sama. Oh, Bandar jadi Rizal. salah bajak. Aduh. Salah banyak. Bandar Rizal. Luar biasa, sahabat. Lanjut. Duduk. Thank you, Bang. Oke, udah lanjut ya. Oke. Aku titip nih, Siap, loyalis SBY nih. Mantap. Gua kira lu gue main tenteng. Gua lagi kamar mandi udah on. Tapi tadi gue denger Gila. batu apaan? Batu akik. Makanya tadi gua lihat kok di sini ada roll on dua. Ada tokoh penting. Bang, walaupun kita beda generasi, salam hormat. Sama-sama. Dari kami salam. semua. Ya. Salam. Tokoh paling versi gua nih ya, paling loyal terhadap Pak mantan itu. Yang begitu, yang begini. Iya. Sekarang ada di kita. Lu tanya deh, kemarin lu banyak hal yang lu penasaran kan? Gue mau tanya tapi takut dimarahin, tapi nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak ya? Wah, masalah. Belak-belakan. Oke, belak-belakan. Abang. kita. Abang. Baik. Bang Jam. Bang Jam. Bang Jam. Gua apa saya? Saya dong. Oke, Bang. Saya mau nanya, Bang. Dasar hukumnya apa? Bang Jam itu tiba-tiba ngajuin ke PK. Ada novum. Ya, soal hukum PK itu adalah konstitusional, saya kira nggak ada masalah. Ya, toh, karena itu adalah hak. Ya. Oke. Soal nanti hukum, ya biarlah orang hukumnya yang bicara, saya kira begitu. Tapi Bang,
ini gue dengar pidatonya si AHY Bang di YouTube bilang itu Sebentar, lu yakin tuh pidato bukan deklamasi? Ya begini-beginilah, sembari begini-begini. Oh, yang di YouTube kemarin. Iya sampai yang kayak begitu. Nah, dia bilang itu novumnya itu juga udah dijadiin ini Bang, barang bukti saksi di PT UN. Siapa itu? AHY bilang begitu. Itu siapa? AHY Siapa? Aduh, kacau. AHY siapa? Siapa? Mungkin enggak, waktu abang masih di Partai Demokrat, itu memang masih anak-anak. Sekarang juga masih ya? AHY itu Itu ketua umum Partai Demokrat. Oh, ketua umum yang Versi di Karbit itu. Dia di Karbit dong. Makanya saya bilang siapa? AHY ya, ketua kan umum orang bukan Karbit. pisang kok di karbit. Loh iya dong. Kapan dia di Demokratnya? Dia anaknya PSB. Ya memang jadi kalau anaknya langsung ketua umum, kan ada proses. Anak-anaknya Iya dong, ada proses, ya kan? Siapapun boleh dong, tapi ada proses. Wong dia dulu kan tiba-tiba aja jadi calon gubernur, itu pun tiba-tiba. Waktu itu saya ikut tim Cagup. tiba-tiba jadi calon gubernur. Nggak ikut dalam calon, Loh, dia juga tiba-tiba kalah loh. bukan tiba-tiba kalah. Ya memang kalah. Oh iya, iya kan Bukan tiba-tiba. Nggak tiba-tiba ya? Nggak ada tiba-tiba, gimana mau tiba-tiba kalah? Tiba-tiba dia jadi ketua Tiba-tiba menjadi ketua Kogasma loh. Ya itu yang saya bilang tadi. Kogasma itu nggak dikenal dalam anggaran dasar rumah tangga Demokrat. Sebentar, Kogasma apa sih? Nggak tahu itu gas apa dia, itu gas sesama. Toko Apa? gas utama. Toko, Gas utama komando gas sesama. Komando gasak. gasak sesama. Apa? Komando gasak semua. Gasak semua. Apa sih? Saya nggak terlalu ngerti tuh arti Iya. singkatannya. Nah sekarang nggak tahu Kogasma itu kemana setelah nggak jelas. Munculnya nggak jelas, perginya nggak jelas. Iya kan? Kogasma itu nggak jelas munculnya dari mana. Aturannya dari mana? Mungkin maksudnya Sing ini ceritakan Bang awalnya sedikit saja itu kenapa Itu kemudian kenapa, Bang? sampai Abang dan teman-teman itu bukan nekat ya, merasa terpanggil untuk kemudian ada KLB. Emang udah parah banget apa waktu itu? Ya sebenarnya ini adalah menyelamatkan Partai Demokrat dalam rumah tangganya sendiri. Sebentar, Ya, sebentar sekali Bang, ya, sebentar ya. Bang, sebentar Bang. Ya. Menyelamatkan atas pembegalan yang dilakukan oleh keluarga Cikeas. Loh Bang, Iya. mereka bilang Abang dan juga sampai nyamber-nyamber Pak Muldoko yang mau begal loh, ya nggak? Bukan dong. Pak Muldoko Ini itu versinya gimana itu Bang? Sebenarnya gimana Bang? kan ini kan tidak bicara versi, ini bicara fakta. Oke. Fakta sebenarnya gimana Bang? Pertama kan SBY itu bukan pendiri Demokrat. Oke. Deklarator aja dia nggak hadir karena takut pada saat itu. Karena dia nggak yakin Demokrat itu lolos untuk katakanlah KPU. Oh, saya kan sebagai deklarator, gitu. Ya kan? Ini clear loh. Jadi waktu deklarasi itu SBY nggak ada. Nggak datang. Setelah lulus verifikasi KPU, baru dia muncul di Kinasi setelah dia udah mundur dari Menko Polhukam. Setelah udah mundur, Jangan-jangan sebenarnya awalnya bukan Partai Demokrat yang didekati. bukan partainya waktu itu apa? Partai lain Andi lah. Malarangin Andi bukan? Malarangin sekjennya. Oh, Iya. partai yang gambar payung itu bukan ya? Iya, pada saat itu Andi Malarangin. Pada deklarasi itu dia hadir, deklarasi Demokrat dia nggak hadir. Oh gitu, justru sebenarnya mungkin ya SBY waktu itu tuh harapannya bukan Partai Demokrat, partai yang lain. Cuma Tidak karena yakin. partai yang lain itu tidak lolos verifikasi, Baru dia Meliriklah itu partai Abang. sudah lolos verifikasi KPU, baru dia muncul masuk. setelah Demokrat dinyatakan Lolos. Oke, Oke, ikut, lalu ikut. kemudian datang SBY. Iya, bersama ibu almarhum yang kita cintai dulu. oke. Itu. Bang Joni, saya boleh dong. Gitu kira-kira ya. Iya. Kira-kira gitu kira-kira. Itu pun masih takut-takut itu Oh si SBY-nya. SBY-nya. Setelah bohong sama Mega. Itu kejadiannya setelah bohong sama Mega bukan? Iya, Iya. dong. udah. Iya. Setelah ya, jauh, udah ya. Iya, Setelah bohongi Mega itu ya? Betul, itu dong. Itu Membohongi kalau Bu itu Mega. saya dapat informasi, saya nggak tahu persis ya setelah peristiwa itu ya. Karena Konon itu- katanya. Iya, konon Iya, katanya. konon saya nggak tahu katanya. Ya yang nyebar di media. kan Media, seperti medsos. itu. Kan kita kan cuman Iya. lihat aja. Iya. Oh. Setelah peristiwa itu baru tahu. Ini beliau ini tahu sampai ke dalam-dalamnya sebenarnya, kemudian sampai kesel, saking keselnya sampai ngadain KLB. Berarti KLB ini jalan terakhir saking udah nggak sabarnya, Bang. Ya, pertama udah saya bilang bahwa SB ini kan ketua umum yang setelah dibegalnya Anas dari ketua umum kan, Anas Urbaningrum. Ya? Dimana pada saat itu kan Anas kan sebenarnya kan
masih dalam proses hukum, belum tersangka, sudah dibuat presidium. Artinya Anas tidak lagi ketua umum. Itu yang saya bilang tadi, istilah dia kudeta, dia kan mengatakan kudeta, makanya sebenarnya dia yang kudeta. Istilah mereka begal, sebenarnya mereka yang begal Anas. Waktu itu saya ikut rapat. Dan pada saat itu SBY menelpon saya, ya toh, supaya apa? Dalam rapat supaya tidak banyak bicara, diam. Kalau saya nggak ditelepon, Loh. Jadi seorang Johnny Allen dilarang bicara oleh seorang SBY yang katanya Demokrat itu? Demokrat itu. Nah, Sudah. saya nggak tahu. Kalau manggil abang gimana? Ya? John atau gimana? Ya, Pelai atau enggak, Pak? Marbun, Pak Marbun. Oh, Pak Marbun. Ya. Pak Marbun, Ya. tolong nanti jangan kepo. Gitu kira-kira ya. Ya, jangan bicara lah. Nah, saya nggak tahu acara ini malam ini acara apa. Ternyata acara membegal Anas, membentuk presidium. Oh, jadi Anas belum tersangka, belum apa, sudah dibentuk presidium. Itu yang saya bilang tadi, yang dia mengatakan kudeta, padahal dia yang kudeta. Mengatakan begal, padahal mereka yang begal. Jadi putar-putar balik. Jadi aslinya perubahan, istilah mereka kan apa? Perubahan kebaikan, bukan perubahan kebaikan, perubahan untuk menghancurkan Demokrat. Jo, jadi gini. Gitu loh. Dia Kalau menghancurkan untuk mereka orang itu. lain Iya. dikatanya begal. Kalau Tapi dia kalau dirinya sendiri tidak begal. menyelamatkan. Sekarang gini, emang SBY takut apa sih sama Anas? Kenapa Ya. Anas? SBY itu presiden. Itu yang saya katakan tadi. Dan dulu Bang Anas dijuluki Little Jokowi loh sempat padahal. Waktu Anas ketua umum, Demokrat itu melejit. Iya. Waktu ketua umum, melejit. Gitu. Tapi ya, diciptakanlah apa dulu pada saat itu kepada Anas. Beliau yang tahu itu kan, kekuasaan kan, karena berkuasa pada saat itu kan, apa, alat kekuasaan. Jadi Makan itu. kan yang beredar nih Bang nih, ini Bang Joni kan sudah di luar Cikeas. Yang beredar waktu itu adalah Anas sangat membantu kemenangan Demokrat, bener nggak? Ya saya kira pada saat itu seluruh Anas, teman-teman Anas dari semua katakanlah kader-kader Demokrat yang mereka buang sekarang itu dari Sabang sampai Merauke, sekarang kan mereka buang semua, di daerah juga dibuang. Buang kan, ya. Oh jadi dihabisi orang Anas? Habisin semuanya orang-orang yang lama-lama itu, termasuk daerah-daerah, semua orang baru yang tidak ngerti Demokrat, gitu loh. Sekarang Oke. ini. Dulu pun kan saya katakan tadi, sebelum SBY jadi ketua umum nggak ada iuran-iuran itu. Ya, sekarang iuran, zaman SBY pun sudah dia ketua umum udah ada iuran praksis setor ke DPP. Oke. Itu sekarang Karena mungkin sekarang ini jadi oposisi, jadi agak-agak seret. Jadi harus apanya iuran. serat. Zaman SBY pun katakanlah SBY pernah nggak ada memberikan kita patungan kok dengan sukarela, tidak pakai iuran-iuran karena kemampuan setiap orang kan berbeda-beda. Oke, saya lagi ngumpulin kira-kira apa saja yang membuat kemudian Bang Johnny Allen dan teman-teman sampai mengadakan KLB tadi. Yang pertama, SBY arogan terhadap Anas, ya kan? Tapi kemudian setelah dipegang, partai itu dipegang sendiri oleh SBY, bukannya perbaikan tapi malah menuju Kutipan praksi tingkat 2, iuran praksi tingkat 2, iuran praksi tingkat 1. Ke DPP, comotin. Bayar. Ada tanda tangan SBY selaku ketua umum. Ja- Tanda tangan SBY dan Inca sebagai sekjen pada saat itu. Itu pun Kemarin- saya bicarakan sama SBY dan SBY mengakui. Dan dia bilang nanti kita betulkan. SBY mengakui, saya di Cikeas waktu Kemarin masih itu, iya saya berasumsi SBY itu dalam mengelola partai ya memakmurkan partai. Kok itu Betul. malah recehan ya? Lah iya. Istilahnya gitu ya. Kok Malah bisa gitu? ngutip-ngutipin duit ya. Iya. Buat apa sih? Padahal- Kalau buat nasi goreng kan berapa sih? waktu dia presiden pun mana pernah dia membayar kontrak kantor Demokrat. Oh kantornya Abang? Bang, Iya. itu isu tuh bener nggak? Bahwa selama 10 tahun SBY jadi presiden, Demokrat tuh nggak punya kantor. Ya nggak punya kantor, bukan hanya nggak ada kantor. Nggak ada kontribusi SBY misalnya nyiapin DPP, kantor nggak ada. Nggak ada. Bahkan nyewa pun patungan teman-teman. Iya, Bang teman-teman. Johnny Allen. Iya. Berarti Iya. Pak SBY itu bukan cuman bisa nyanyi, ya kan? Iya, nggak ada. Boleh Tapi dikonfirmasi, bisa- boleh saya. Tapi bisa pelit maksudnya itu. Bang, saya tuh nemu foto-foto ini sebetulnya lucu. Nanti kita tampilin ya. Lihat deh Bang, itu struktural partai apa kartu keluarga? Ini bener nggak nih Bang? Kasih lihat. Ketua Majelis Tinggi, Pak SBY sendiri. Betul. Wakil Ketua Majelis Tinggi, AHY. AHY, itu benar. Betul. Nah, Ketua Dewan Pembina, Pak SBY. Itu benar. Iya. Bang? Betul. Nah, terus ketumnya AHY. Iya. Wakil Ketua Umum, Ibas. Mas Ibas. Ketua Nah, terus fraksi? Ketua Fraksi, Mas Ibas. Ibas. Jadi kalau mereka mau rapat Ada lagi. mendadak Ketua cukup di meja Panggar makan. Ibas.
Oh, ini ada kurang satu nih pada. Ketua Banggar. Banggar. Iya. Jadi mereka semua. Ketua Banggar ya. Jadi kalau mau rapat itu ya cuman berempat gitu aja. Ya di rumah. Yang lain penggembira aja semua. Yang lain itu penggembira semua. Oh, Penggembira. jadi sebenarnya ini one stop shopping ya. Dan ini mereka buat di luar prosedur. Ini kalau misalnya pengurus inti Partai Demokrat versi Cekas dimohon mengumpulkan kartu keluarga, cukup satu dong. Itu kan semuanya dia. Iya kan? Dan ini dibuatnya tidak melalui prosedur. Tidak melalui prosedur. Tapi ini berarti ini melanggar ADRT-nya sendiri ya? ADRT itu justru dirubah sendiri. Oh, di custom. Tetapi sebenarnya kalau anggaran rumah tangga, anggaran dasar Yang rumah tangga asli, harusnya tidak boleh seperti itu. Oh. Salah satu yang dilanggar. SBY Ketua Umum 2014 ke 2020. 19. 2004. 2015. Oh, 2015 loh. Iya. Kan udah demisioner. Ya. Di dalam Ketika di masa demisioner itu, demisioner itu, dia otomatis menjadi ketua majelis tinggi. Di mana diaturnya? Padahal anggaran dasar rumah tangga itu yang mereka butuhkan berlakunya kan pada periode kepengurusan berikutnya kan? Iya. Harusnya itu kan kalau otomatis itu kan anggaran dasar nomor 10 itu Yang nggak kemarin. ada. Dan tidak ada yang otomatis. Karena Pak udah demisioner udah kosong. Barulah proses pemilihan kan gitu. aturan-aturan tuh di custom untuk mengakomodir ide-idenya SBY sendiri ya? Ginilah, boleh aja sebenarnya aturan itu di custom, tapi masuk akal, masuk logika, bisa diterima oleh akal sehat. Semua aturan ini, tapi masuk secara universal, bisa diterima akal sehat. Nah, bagaimana ketua majelis tinggi yang memiliki kekuasaan di atas segala raja, ya, tanpa pilih otomatis, kan nggak masuk akal. Iya. Ya, semua kan anggaran dasar rumah tangga pun itu diatur semuanya, tapi diatur dalam posisi yang normal, wajar, gitu loh. Sekarang bayangkan, ketua majelis tingginya SBY, ketua umumnya AHY. Pada suatu peristiwa, ini misalnya ya, ini imajinasi saya. Wakil ketua umum majelis tinggi, wakil ketua majelis umum majelis tinggi, AHY. Iya. Bayangkan kalau pada suatu peristiwa ketua majelis tinggi marah kepada ketua umum karena nggak terima dimarahin ketua umum, ngadu ke bapaknya. Ayo, gimana sekarang proses? Yang marahin siapa? Ya berarti SBY memarahi dirinya sendiri. Iya kan? Lo iya kan? Betul. Bang Joni aja bingung sama pertanyaannya. Lo enggak. Bayangkan. Wah, ketua majelis tinggi SBY, marah. ketua umum AHY. Pada sebuah peristiwa, ketua majelis tinggi memarahi ketua umum. Ketua umum nggak terima dimarahi, ngadu sama bapaknya. Akhirnya kan ketua majelis tinggi dengan bapaknya AHY marah sendiri. Nggak masuk akal kan? Iya. Nggak nyambung kan? Susah. Nggak nyambung. Ini bisa chaos loh. Bukan chaos, nggak nyambung. Iya. Gitu loh. Lalu Kok pengurus yang baru-baru ini kok diem-diem aja sih, Bang? Menurut Abang gimana sih? iya. Ya ini kan Andri semua Arif, ini kan penjilat orang-orang itu. semua. Penjilat. Iya penjilat, ini kan hanya boneka semua ini. Boneka semua. Mana ada, itu aja strukturnya bagi boneka. Bang, tapi gue lihat lagi, Bang. Di YouTube AHY bilang gini, itu pihaknya Johnny Allen udah kalah 16 kali ngelawan enggak gugatan hukum melawan Demokrat kita. Mau di 17-0 lagi, dibilang gitu. Udah kayak skor PS kita. Bukan AHY. Pede banget sih Bang Joni gitu loh. Bukan. Kita ini kembali saya katakan tadi, PK itu adalah hak setiap lembaga, Dengan setiap lembaga proses hukum. Ya toh? Bahwa biarlah orang hukum yang bicara. Ya toh? Nah, AHY bicara hukum, bicara untuk dirinya aja, dia demokrat aja udah amburadul bicara hukum. Bicara aturan di dalam aja udah amburadul. Ya? Kan amburadul tadi aturan yang dibuatnya. Ya toh? Kan gitu kan? Artinya apa? Dia nggak usah bicara keluar dulu lah. Bicara di dirinya sendiri aja, bicara di rumah dia sendiri aja, sudah dia langgar, dia amburadulkan semua tadi. udah ngeri dong kalau Tadi kan udah amburadul, iya. bapaknya. Kalau mengelola partai saja seperti itu ribetnya dan Bukan ribet, amburadul. Amburadul, Kalau ya. ribet sih masih bisa seni ya. Iya. Ini bukan seni. ribet dan ribut. Ini yang ngasih ide siapa ya? Apa Dari ketumnya Doi, ininya bapaknya, itu siapa ya? Emang mereka sendiri Loh, ya? enggak. Yang Diselesaikan di... bukan. AHY dapat perintah dari guru spiritualnya. Tahu nggak siapa guru spiritualnya? Tahu nggak? SBY. Tetap ya, nggak jauh-jauh. Jadi sebenarnya
SBY ini orangnya pintar, Ya. tapi pintar untuk diri sendiri, untuk kemenangan sendiri, bukan pintar untuk kepentingan masyarakat umum. Oh, oke. Gitu loh. Gini Bang. Pintar dia. Bang, Makanya nggak boleh ada orang ngomong sama dia. kita rekaman ini adalah kira-kira Pintar. 20 jam sebelum Anas Urbaningrum keluar dari penjara Sukamiskin. Kalau ada asumsi di luar misalnya, jangan-jangan ini PK ini memanfaatkan momen ketertekanan SBY terhadap isu beta balik. Atau jangan-jangan nih timingnya PK ini juga untuk ganggu pencapresannya si Nggak Anies. ada hubungannya. Nah, itu ada Nggak tuh di ada. medsos rame banget. Ini Wah, clear ya? Kan mereka yang membuat menciptakan. Mereka ini saya bilang Nah, ini klarifikasi. selalu mencari kambing hitam. Oke. Nah, padahal kambing hitamnya adalah mereka Ini. sendiri. Oh, iya. Iya. Mereka sendiri kambing hitamnya. Saya bilang tadi pinter, gitu, tapi untuk diri sendiri. Oh. Dan SBY pun nggak bisa dikritik. Dan kalau ngomong juga satu arah. Kok SBY nggak bisa dikritik? Kok bisa dikritik? SBY itu demokrat. Wah, mana? Oh, katakanlah kalau dia udah ngomong, nggak ada orang bicara ngomong. Nggak boleh. Oh, doi one man show gitu ya? Lah iya, itu udah kita lihat. Ya kan nggak boleh. Harus dengar aja. Gitu loh. Dan nggak Tuhan SBY itu tidak pernah tidak merasa suka. bersalah. Iya, tidak pernah merasa bersalah. Dia benar terus. Tapi benar untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Dan melawan teori. Nah, di luar sana kan ada billboard-billboardnya AU, Anas Urbaningrum. Dari grupnya Mas Bang Jam nggak? Itu sebetulnya billboardnya tuh. Ya, kalau billboard itu kan hak setiap orang lah. Membuat inspirasi setiap orang kan. Ya, Kok itu gua loh. kesannya gue yang nyetak? Itu hak setiap orang lah. Usaha kita laku itu nyetak. Artinya kan begini. Kalau billboard itu kan masih aspiratif. Oke. Aspiratif di mana itu Dan sedikit intimidatif sih sebenarnya terhadap Cikeas. aspiratif, ya toh. Dan memang kenapa aspiratif? Memang peristiwa itu ada. Oke. Tapi kalau ketua majelis tinggi, wakil ketua majelis tinggi, ketua umum, wakil ketua umum, ketua fraksi, kan nggak aspiratif, Oh enggak. nggak ada. Dalam teori apapun nggak ada aspiratif itu. Itu malah arahnya manipulatif. Jadi kesannya organisasinya besar tapi padahal yang punya itu aja kan gitu. Nah, manipulatifnya mau membuatnya. Tapi gini, Udah dibuat tidak aspiratif, manipulatif lah. oke lah, Itu loh. soal jabatan penting hanya dikelola oleh sekeluarga ini sebenarnya ini melanggar peraturan. Ya melanggar Undang-undang apa yang dilanggar? undang-undang partai politik. Apa bunyinya kira-kira? Ya, bahwa semua aturan itu, keputusan itu diputuskan dalam forum. Dalam forum, forum itu rapat. Semua partai. Kongres atau kongres luar biasa, Muktamar. Munas, Muktamar, Rapimnas, forum. Jadi sebenarnya Nggak yang ada dilakukan SBY gitu aja ya? Boleh ya? Boleh. Itu adalah pelanggaran undang-undang parpol ya? Itu yang saya bilang tadi. Karena nggak ada forum itu tadi. Ya nggak ada. Forumnya diri sendiri. Sekarang gini Bang, Tertulis loh itu. iya sekarang gini. Tertulis. Nih, dengan struktur yang seperti itu misalnya nih, tadi kan apa ketua majelis tinggi ya? Kalau ketua majelis tinggi berhalangan tetap, apa yang terjadi? Ya, wakil ketua majelis tinggi. Siapa itu? Ya anaknya Agus Harimurti. Nggak jauh-jauh ya. Iya. Kalau ketua umum berhalangan tetap, apa yang terjadi? Ya, ketua majelis tinggi menunjuk wakil ketua umum. Siapa itu? Ada wakil ketua umum Ibas di situ. Yaitu Ya, Boncel anaknya itu juga. adeknya. nggak kemana-mana ya. Itu yang saya bilang tadi, ya toh. Sebenarnya bisa diatur, tapi masuk akal aspiratif itu dalam konteks bisa diterima oleh akal sehat, Iya. gitu loh. Gini loh, berarti Ya dari kan? kami, oleh kami, untuk kami. Nah, yang lain semua pengikut. Suara Cikeas, suara Tuhan. Iya. Jadi nggak maksudnya gini, anak menjadi pengurus partai, bapaknya juga ada, itu kan wajar di banyak partai juga ada. wajar. Tapi ini terlalu. Ini terlalu. terlalu nggak sih? Ya terlalu, dan tertulis yang paling aneh lagi. Rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga harus persetujuan ketua majelis tinggi. Bagaimana ceritanya? Padahal anggaran dasar rumah tangga itu adalah bagian daripada proses aturan peraturan yang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang partai politik. Ini nggak harus persetujuan dia. Itu Bang, aja udah nggak bener. Betul, Bang. Parpol itu kan dapat duit dari APBN loh, Bang. Dapat. Kalau seperti itu apa yang terjadi sebenarnya? ya Bohongin sebenarnya negara dong. Oh iya dong. Ya, itu yang saya bilang tadi. Ya nggak betul. Nah, laporan keuangannya gimana tuh kalau Nah. terhadap laporan keuangan dari uang dari negara gimana? Benar nggak? Beres Kalau nggak? laporan keuangan negara kan ada prosesnya, ada BPK kan, ada pemeriksa. Kalau itu dipastikan aman. Aman, karena apa? Ya, walaupun karena itu bisa ini kan, karena kan biaya operasional. Kalau kutipan? Nah, kutipan itu nggak ada pertanggungjawaban. Kemarin beredar Bang di sosial media tuh kutipan
100 juta. Juta. Yang tanda tangan Andi Arief. Iya. Ya, kok yang tanda tangan Bapi lu, Bang? Ya itu yang saya bilang Bukan tadi. Bapi gua. Itu yang saya bilang tadi. Ya toh SBY ini kan gini loh, yang saya tahu ini dia suka memainkan orang. Kalau berhasil dia yang berhasil, tapi kalau gagal orang itu dikorbankan. Oh. Gitu. Misalnya. Gitu loh. Misalnya. Susah. Loh, Contohnya. ya memang lihat aja kan. Apa kewenangan Andi Arief? Nggak ada. Gitu loh. Dulu malah Nggak SBY. tahu sih saya. Malah dulu SBY yang tanda tangan ketua umum. SBY yang tanda tangan ketua umum. Ada buktinya. Tanda tangan SBY sama Ica Panjaitan untuk kutipan iuran praksi itu ada. Jadi itu legal. Kutipan-kutipan itu. Legal. Legal dalam konteks ditandatangani ya. Tetapi itu melanggar. Karena apa? Praksi tingkat 2 itu ke tingkat 2 ke kabupaten kota. Praksi tingkat 1 ke provinsi bukan ke DPP. Kayak gitu kalau ngeritik Gitu Pak loh. Jokowi kok kayak iya Oh, iya. gitu loh ya. Apalagi si balik-balik. itu negara lagi susah. Iya. Jangan begitu. Pak Jokowi ini tidak mampu mengelola keuangan negara. Abis itu Tapi di medsos kutipin. Jorok loh. itunya. Oh. Iya kan lagi party, men. Oh, party. ini saya jadi khawatir nih, Bang. Misalnya nih, ini kan boleh kan berimajinasi. Iya. Ini kalau lihat begini nih Bang kayak ketawa aja, Bang. Harus itu bagiannya Mas Jo, Mas saya yang ketawa. Iya. Enggak, Abang bahagia banget lihat SBY tertekan. Bukan, saya juga enggak suka SBY tertekan. Karena apa? Kalau tertekan, ya toh nanti tingkat kesadarannya kurang. Harusnya jangan, supaya dia mendengar ini sadar gitu loh. Ya, supaya sadar gitu loh. Wah, Jangan merasa tidak sadar atau merasa Bang nggak itu tahu. biru-biru kok gasma Gitu bukan? loh. Iya kan? Janganlah, nggak boleh dong. Supaya ya bisa memperbaiki lah. Iya, kan Dan harapannya kita menghormati SBY. harapan Abang adalah supaya Partai Demokrat ini Kembali kepada awal pendiriannya. Ya kan? maksudnya Sebelum SBY ketua umum kan udah ada 3 ketua umum sebelumnya. Balik ke kitohnya. Iya. gitunya Itu loh, itu yang kita harapkan. sadar, Sadar, sudah. gitu loh. Ya, jangan bermain drama terus. Iya. Oh, jangan wah, ini turun lagi ke AHY. Saya kalau lihat perubahan-perbaikan apa? Sih ini berasumsi Bang, kalau dengan kutipan-kutipan partai itu kemudian ketua umum juga menyetujui, kan jangan sampai jangan sampai kemudian publik menilai jangan-jangan hidup mewah ketua umum dibiayai dari kutipan-kutipan, jangan sampai loh Bang. Ya memang dari situ. Daerah segala macam kan, makanya daerah Loh, kan kita harapan kita mengeluh. jangan sampai loh Bang. Iya. Makanya banyak daerah mengeluh. Terindikasikan seperti itu. Iya. Oh. Itu loh. Apa banyak daerah mengeluh. Mengeluh. Jadi ketika misalnya istri ketua umum flexing, kelihatan pergi ke luar negeri, kalau itu- kader-kader di daerah. Tadi gue gini-gini, lo coba. Gitu. Ya, untuk Iya, daerah. gitu, Kalau gitu. ini kan apa? Dan menemu dia juga susah. Menemu dia susah. Ketua umum ya. Aduh, saya kok Susah. saya sekarang ini tadi saya agak-agak mau pengen tahu keadaan Partai Demokrat. Sekarang saya dikasihan. Iya, nggak tega gitu ternyata. Iya, iya. Mereka perlu orang-orang yang perlu kita beri. Abang ya. yakin nih, one shoot nih, sekali ini kan, berhasil nggak? Ada keyakinan di situ, PK-nya. Ya, pertama begini, kalau katakanlah mengatakan kebenaran secara hukum, ya memang, ya toh. Karena apa? Yang jelas, apa? Ininya kan undang-undang partai politik ya, undang-undang partai politik, ya toh, tentang partai nomor 2 tahun 28, nomor tahun 2018 kan gitu ya. Ya. Jelas di situ parameternya, ya toh, dalam konteks katakanlah pengambilan keputusan. Ya. Baru yang kedua, sebenarnya kalau dilihat dari segi katakanlah pertanggungjawaban keuangan, juga harus ada pertanggungjawaban keuangan yang tidak yang di luar dari APBN yang diterima oleh DPP, ya. Tapi ini kan nggak ada. Nah, artinya apa? Ya banyak penyalahgunaan di situ, ya toh. Nah, kalau begini terus, kan partai politik ini kan bagian daripada pilar daripada satu negara Iya. di dalam mencalonkan Rusaknya partai politik iya, berarti? legislatif dan eksekutif. Ya kader-kadernya tidak baik, kan gitu kira-kira. Kalau dicekokin seperti itu, walaupun saya tahu bahwa kader-kader ini sebenarnya juga ya karena ketakutan aja. Takut karena apa? Begitu kau melawan, pecat sama dia. Karena apa? Di anggaran dasar rumah tangga yang mereka begal itu, kan begal itu, pasal 15, ya toh? Bunyinya? Anggaran rumah tangga bunyinya, ketua umum mengangkat dan memberhentikan DPP.
Ketua Umum mengangkat dan menghentikan DPD dan DPC. Berarti ketua umum mengangkat dirinya sendiri. Mengangkat dan memberhentikan dirinya sendiri, tapi yang diberhentikannya kan orang lain. Dirinya kan nggak mungkin diberhentikan. Itu bunyinya. Ah, itu juga udah melanggar sebenarnya. Saya menegur diri saya. Saya berhentikan, kan nggak masuk akal. Iya, iya. Yang masuk akal kan memberhentikan orang. Itulah yang dia lakukan kepada daerah sehingga Oh, jadi pada takut. aturannya tuh kayak gitu ya? Ya, tapi itu aturan itu salah, nggak boleh. Nggak boleh. Itulah menjadi salah satu yang kita perjuangkan di KLB, kita hapus. Ini yang diomongin sama Bang Joni ini sebetulnya. Tertulis. Nah, itu sebetulnya kan konstituen Demokrat itu kan banyak juga. Tahu, udah tahu. Tahu. Tapi ya Takut. diam aja. Diam aja, Oh, takut. Oke, Takut. oke. Tahu. Oh, itu tertulis kok. Apa Oh, yang bisa ditakut? dibuka di situ. Bukan saya, tertulis. Ya? Pasal 15 anggaran rumah tangga, pasal 17 anggaran dasar, Ketua Majelis Tinggi, kewenangannya. Itu tadi tuh. Mengangkat persetujuan dari calon ketua umum, baik KLB maupun. Jadi kalau ada perubahan kepengurusan, kemudian ketua umum, ada calon ketua umum baru harus atas sepersetujuan Ketua Majelis Tinggi. oh, Calon. calon ya? Iya dong. Ya, calon aja kan. Baru calon. Ya. Makanya kan kemarin calonnya kan cuma satu kan. Yaitu Anaknya sendiri. dan dia setuju. Ya karena nggak ada lain kan? Dia bukan dia setuju. Memang diciptakannya seperti itu. Kemarin abang dalam sebuah video yang bagus banget, abang seolah-olah dengan hormat, ya ini dengan hormat ya, menantang, bukan menantang, mengajak Iya. debat, diskusi dengan AHY kalau perlu sepaket sama SBY. Ada 3 tokoh kan yang diajak debat ya. Diskusi lah. Emang ada kebuntuan bang? Sekarang nggak pernah WA-WA sama Waktu SBY? pada saat kongresnya AHY pun tahun 2000, saya ada di situ. Saya udah ngomongkan sama SBY, nanti kita bicarakan. Oh ya? Ada. Bahwa sudah nggak benar kongres itu gitu loh. Abang udah ngingetin gitu? Sudah ingatin. Karena apa? Ya toh, pemilih hak suara saja sudah dia begal. Pemilih bicara suara aja sudah dibegal. Ya, artinya apa? Peserta yang tidak memiliki hak suara tidak boleh masuk. Padahal namanya peserta itu kan hak bicara yang paling banyak. Iya. Hak suara digunakan apabila tidak ada pertemuan pendapat atas satu peristiwa. Baru digunakan, kan itu yang benar. Itu aturan dalam sebuah partai harusnya seperti itu. Dan tidak, iya secara umum itu. Ya. Ya, dan itu tertulis di dalam undang-undang partai politik. Ada. Bahwa kedaulatan itu adanya di Di- tangan anggota. Ya, forum tadi ya? Iya forum. melalui Bukan forum. di tangan ketua- Cikeas. Ini di tangan Cikeas. Mungkin karena si Bang Jam itu udah fed up, akhirnya jatuh pilihannya ke Pak Muldoko. Itu prosesnya gimana sih? Bukan. Kita melihat kira-kira figur yang bisa ke depan untuk membangkitkan hidup dan kehidupan Partai Demokrat ini secara demokratis, ya toh, dengan gaya Pak Muldoko yang begitu katakanlah masyarakat, humanis, ya, Dan itu yang relatif bersih ya? relatif bersih. Itulah yang kita lihat sehingga terus terang aja. Nggak bau- Kita yang meminang Muldoko, bukan Muldoko yang datang. Oh. Ini jelas ini. Harus Kan? digarisbawahi. Oh Harus iya. clear nih, harus clear nih. Clear. Clear. Kita yang meminang Pak Muldoko. Ini clear dari awal saya katakan. Clear. Tidak pernah Pak Muldoko datang. Kenapa Gitu Pak loh. Muldoko? Apa kan bukan hanya karena nggak pernah ikut-ikutan tim mawar kan? Ini makanya gue lagi mau nanya nih sebetulnya. Bukan. Tapi gue takut dimarahin. Karena begini. Kan ini kan mantan atau berseksi kan, mayor. Ya, yang selalu diserang Pak Muldoko. Harusnya yang diserang Pak Joni Allen dong. Oh iya. Cuman kalau mereka nyerang saya, kan kebablasan dia nanti. Itu maksudnya niatan tantangan tadi ya. Ya, Kira-kira. apa Pak Muldoko itu bukan yang datang untuk ke Demokrat, kita yang meminang. Itu saya Oke, itu clear lah ya. clear itu. Ini saya mau nanya, tapi Clear. jadi marahin nih Bang. Ini saya ngutip nih dari perkataannya Johnson. Nih, Pak Muldoko itu kan bukan kader, nggak pernah juga jadi anggota Demokrat, nggak akan bisa jadi ketum, itu bener nggak Bang? Dan Nah, emang terus AHY siapa? Jansen siapa? Motiar. Motiar kan? Lu sih nanya. Siapa? Gua dimarahin Jansen kan? siapa? Enggak, Dian. Ini Oh, lu nanya dijawab. Itu loh. Emang Jansen siapa? Loh, iya kan? AHY siapa? Ya, Bang nanya apalagi saya. Lah iya dong, AHY siapa? Oh, dia dulu kan katakanlah tentara mayor. Nah ini berarti kutipannya ini gimana Bang? Ya, makanya saya bilang, Ini jawabannya saya terus itu terang ya? aja. Oke. Ini adik-adik saya, ini saya udah bilang, waktu itu udah bilang, Jansen, kau suatu saat juga nanti kamu akan bagian dari korban, gak usah kau menjilat sekarang ini, saya bilang. Udah saya begituin ketawa dia, tolong, gitu loh. Ya kan? Gak usah Tuh. menjilat, gitu Kalau loh. soal loyal kan Gitu loh.
Bang Jam ini sudah disebutkan tadi kan, sedemikian loyalnya. Jadi maksudnya Kita Johnson loyal, ini tetapi sudahlah jangan Johnson. menjilat, gitu. Oh jangan jilat-jilat begitu. Iya, Bisa itu jadi, jilat kok. ya kan? Dia Orang juga yang korban berikutnya juga nanti. korban berikutnya. Hati-hati Dibuang juga, Johnson. iya. Kalau Pak SBY nonton tayangan ini, Abang bisa nggak menyampaikan satu kalimat terhadap beliau? Ya terus terang aja ya, kita selaku dia mantan presiden 2 periode tetap kita hormat pada SBY ya, mantan presiden. Tetapi kita menghormati beliau, tetapi bukan untuk suka-sukanya. Itu dong. Dia juga harus masuk dalam pola berpikir yang normatif, wajar, masuk akal. Ini terhadap organisasi partai ya? Terhadap hidup dan kehidupan apapun, apalagi partai politik. Apalagi Demokrat inilah yang menghantarkan dia jadi presiden. Kalau tidak ada Demokrat, dia tidak pernah jadi presiden. Siapa? Tetapi Demokrat pun, istilah saya simbiose mutualistis. Iya. Demokrat pun besar pada saat itu adalah ada SBY. Harus aku juga, saya fair. Tetapi di tangan dialah juga Demokrat hancur. Gitu loh, di tangan dialah Demokrat hancur. Gitu. Bro. Ya, itu ironis ya. Ya itu yang saya Bro, bilang tadi. harusnya Bang Johnny Allen ini dalam sebuah rapat juga menyampaikan ke publik, Iya kan? Pak SBY ini dulu kasihan banget loh kalau nggak ada Partai Demokrat, gitu harusnya sama. Kayak. Kan saya bilang tadi, walaupun dari awal dia nggak yakin Demokrat lolos. Setelah lolos baru dia bergabung kan. Oh, Ya kan? Setelah lolos. jadi Deklarasi memang- aja nggak hadir pada jadi saat itu. mundur Kalau ke lolos. belakang itu pernah Pak SBY itu dalam posisi bingung cari partai Bingung. tadinya. Bahkan ada kan pengakuan dia bukan pendiri. Ya, videonya Iya. nanti tayang di situ. Dia- Di situ dia kayak permisi. Dia mau munculkan itu kalau nggak salah di tahun 2003 di Kinasi pertama. Kebetulan waktu saya ketua panitia pelaksananya. Oh, video itu 2003 tuh ya? Sebelum. Oh, Enggak, itu malah sebelum? Sebelum, karena di Kinasi itu dia udah keluar dari Menko Polhukam kan. Sebelum Menko Polhukam dia diam-diam itu. Oke, oke. Jadi terus Jadi saya tahu persis. Kalau orang lain kan mengarang. Iya. Kalau saya kan ikut pelaksananya, saya Ngarang ketuanya. bebas. sekarang gini Bang. Iya kan? Bang. Kan gitu. Ya, ini kita nggak ngarang nih. Saya pengen denger. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Iya. Saya pengen denger Bang Johnny Allen ini begini. Kalau saya lihat SBY itu ke partai sedemikian greedy-nya, kemudian anaknya masih piyik-piyik, bahasa Betawi bilang, itu sudah didorong-dorong untuk jadi pembesar partai. Seolah-olah SBY ini nggak mau dia pensiun dengan baik-baik, anaknya nggak jadi apa-apa. Kok seperti ada ketakutan tertentu yang kalau anaknya nggak jadi apa-apa, itu bencana. Emang ada ketakutan apa di SBY ini? Ya, itulah makanya saya bilang, kalau Anda benar, ngapain harus Anda takut? Nah, Ya, saya mohon maaf, ya, saya ini juga banyak kekurangan. Tapi tidak pernah saya menjelumin orang. Beda pendapat, ya sering. Ini kan, ya toh? Tapi beda pendapat yang wajar. Jangan beda pendapat yang ngakal-ngakalin. Kita yang membegal, orang lain kita bilang membegal. Ya toh? Muldoko yang dibilang membegal. Di mana Muldoko membegal? Nggak ada Muldoko membegal partai. Ya toh? Gitu loh. jadi clear soal Karena itu. begini, kalau dibilang Johnny Allen membegal partai, misalnya, Ya. nggak mampu dia ngomong itu, kenapa? Ya ngomong ini siapa kan gitu kan? Oh. Iya kan? Kalau Johnny Allen dibilang membegal partai, Iya. kan nggak mampu dia ngomong. Nah, karena apa? Yang ngomong ini kan belum lahir sebelum Johnny Allen masuk. Oh iya. Nah, kan itu kira-kira Muldoko lah yang diserang. Padahal Muldoko tidak pernah yang duluan datang ke Demokrat. Kita yang meminang dia supaya menyelamatkan Partai Demokrat. Kalau ada kesempatan ketemu sama AHY empat mata gitu, abang siap nggak? Oh siap, ya, apalagi saya hormati Pak SBY untuk diskusi seperti ini, untuk kebaikan. Ya toh? Kalau AHY nggak nyambung nanti, Om ya manggilnya? nggak nyambung. Manggilnya Om ya? Tapi nggak ada masalah. Beda generasi Beda sebenarnya. generasi. Harusnya. Bukan nggak nyambung, kenapa nggak nyambung? Ya toh? Dia kan kayak menampilkan perubahan apa? Perubahan perbaikan mana di mana? Perubahan kehancuran kok buat iya. Tapi kalau SBY ya mari kita letakkan, atau supaya ya sebenarnya nggak salah juga kalaupun katakanlah siapa yang, tapi baik prosedur, gitu loh. Oke, baik ini saya proses. punya asumsi lagi nih, asumsi. Ya. Oke, agak mundur ke belakang. Waktu kemudian AHY awal-awal jadi ketua umum, ya Kongres kelima ya, dia Ya, jadi ketua umum. Kongres kelima. Itu suara Demokrat tuh anjlok di bawah 2%, benar nggak? Iya, karena pada saat itu yang saya bilang tadi tuh, waktu ketua umum SBY pun udah suaranya udah anjlok. Sudah anjlok juga. Udah anjlok. Itu di bawah 2% tuh angka psikologis. Disitulah Burem. disitulah yang saya bilang tadi, daerah-daerah yang diambil kutipan itu. Marah.
Di samping marah, energinya nggak ada. Oh iya. Kan perlu energi. Sementara energi itu nggak diambil pun masih kurang. Iya, kan di daerah tuh partai penghasilannya dari mana? Kalau dikutip sampai sekian puluh, sekian ratus juta harus setoran, mereka nggak bisa bergerak. Itu yang saya bilang tadi, bahwa apa yang diomongkan katakanlah Pak SBY kalau pidato itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Itu yang membuat kita menjadi termasuk khususnya saya yang sangat menghormati beliau. Padahal Aneh, waktu itu dia jargonnya gitu, satu kata satu perbuatan. Iya, gitu loh. Ternyata beda. Tapi Ya, kalau jauh. tapi kalau masih beda sih wajar-wajar aja. Oh, dia jauh satu Ini kata beda. jauh. Berarti sebetulnya satu kata beda perbuatan. kalau gitu. kalau suka ngambil kutipan-kutipan, maaf itu partai apa BPR? Nah itu saya konfirmasi sama beliau. Dan itu diiakan oleh Pak SBY. Ya, Soal ada tanda kutipan tangannya. Dia selaku ketua umum dan Ica sebagai sekjen. Berarti policy itu sebetulnya diketahui oleh SBY ya? SBY itu sangat, SBY itu jarum jatuh pun dia tahu. Oke. Termasuk yang Mas Gayung, dia orang pinter. Saya lagi nih. Pinter SBY itu. Oke. Cuman pinter untuk Minteri orang lain. Enggak, bukan. itu aja, pinter. Begini. Saya lanjutkan asumsi tadi. Begitu AHY megang jadi ketua umum, suara Demokrat di bawah 2%, lalu ada KLB mendadak tinggi. Asumsi saya di daerah tuh ada harapan. Begitu ada KLB itu, maka ketika survei Demokrat mencoba dipertahankan di daerah, maka suaranya jadi tinggi. Jadi suaranya tinggi itu bukan kerjanya AHY, tapi ini kan asumsi ya. Tapi ternyata karena ada gairah KLB itu, jadi suara Demokrat naik, benar nggak? Iya. Iya, karena ceritanya kan quote unquote ada harapan. Iya, ada harapan, benar nggak Bang? Ternyata kan beda. Iya kan? Bah. Wah. Lah, nggak usah lihat ya, yang paling sadis dan tidak masuk akal. Pendukung dia waktu di Kongres kelima menjadikan AHY walaupun jatuh jadi ketua umum. Kan dihabisin dia semua kan? Riau habisin semua, DPC ya, dihabisin semua. Itu dihabisin semua. Jadi makanya. justru yang dukung AHY jadi ketua umum waktu Kongres kelima Iya, dukung dalam tanda kutip ya, Heeh. dihabisin semua waktu lebih. Sekarang mereka, waduh baru tahu. baru tahu. Nah, sekarang murni baru dibanyakan itu. Bro, Itu loh. ini ya dengan cerita Bang Joni Allen tadi saya meyakini banyak teman-teman Demokrat yang masih Oh iya. logis di daerah yang perlu oksigen, perlu harapan. Bang Joni harus ngomong nih teman-teman di daerah. Ya, nih. oleh karena itulah daerah mari berdoa supaya Partai Demokrat ini diluruskan dengan segala kekurangannya. Atau nggak ada yang sempurna memang. Tetapi kalau ini mah kebangatan gitu loh. Dari bapak untuk anak, dari anak untuk bapak itu kan kebangatan. Ini kalau daerah bergerak mendukung KLB Iya. bisa saja terjadi itu. Oh, bisa saja terjadi dan mereka sebenarnya sangat senang. Cuman rasa takut aja kan. Oh. Takut aja sebenarnya. Takut dipecat, takut apa? Takut, iya, pasti dipecat. Apalagi musim pencalekan ya. Loh, nggak usah Kepri. Kepri kan sudah mendukung, sudah memberikan operasional, dipecat. Kan makanya kan Kepri waktu itu kan bakar-bakaran bendera Demokrat kan. Iya. Kayak gitu loh. Contoh misalnya NTT ya? Kerawang. NTB? Nggak Kerawang. Oh, Kerawang. Ibu bupati kan. Kan akhirnya pindah partai kan. Dia pun pendukungnya itu. Tapi karena tidak nurut apa yang diomongkan segala macam, akhirnya dia pindah partai kan. Sekarang masih bupati, padahal perempuan lagi kan. Oh, jadi separah itu sebenarnya kondisi partai, Bro. Loh, Ini mau masuk ini Demokrat kemarin. ini fakta. Enggak ya? Kan kita harus bedakan. Kalau ini kan wah, perubahan, perbaikan. Iya. Ya toh, apa gitu loh. Itu kan bisa kita debatable. Iya. Tetapi kalau Kepri yang bakar-bakar bendera setelah udah terpilih termasuk ini kan bukan perdebatan, fakta kan? Fakta. Iya, Ya itu kan? fakta itu. Fakta kan? Bupati Kupang, wali kota Kupang kita dipilih kan fakta Mundur, kan? iya. Menang kan? Suaranya lebih banyak, tapi karena nggak jadi. nggak jadi karena apa? Karena permintaannya nggak dipenuhin. Oh. Itu masalahnya. Iya. Kan gitu kira-kira. Ini kayak itu Iya loh loh, tapi aturan itu. wah, ngomong bersih, apa yang bersih? Nggak ada yang bersih. Jangan-jangan Ya, ADRT tapi yang jangan baru terlalu tuh- kotor. Heeh. Itu loh, ini mah terlalu. Nggak Jangan- ada yang bersih lah. Jangan-jangan Saya ADRT juga nggak baru bersih. itu Bang, jangan-jangan nih kayak ADRT saya waktu dulu ospek waktu zaman kuliah dulu. Jadi aturannya adalah nomor 1 panitia tidak pernah salah. Nomor 2 kalau panitia salah Balik lihat lagi. pasal 1. Jangan gitu juga. Itu jangan ADRT bunyinya gitu. Ketua umum tidak pernah salah. Kalau salah dia akan bilang bapaknya. Kan gitu bisa jadi gitu. Begini, ya mohon maaf lah ya. Zaman Orde Baru aja, tertulisnya semua aturan kan bagus. Normatifnya bagus. Bagus, tertulisnya 3 nomor bagus. partai itu Wah, semua kan. Wah. Dalam pelaksananya
dia mainkan kekuasaan, dimainkan energi, dikasih bergening posisi, segala kan gitu. Itu saja masih otoriter. Iya. Ini enggak tertulis. Tertulis aja sudah melanggar. Tertulis Iya. artinya sangat gampang Iya, dibuktikan. Kalau Iya, iya. tertulisnya kan mesti bagus. Iya. Ini tidak. Itu tertulis pasal 17. Iya, Itu pasal masih 15. Tertulis pasal. Tertulis loh. Nah, bahwa kita mau memenangkan sesuatu, mau kehendak sesuatu ya, Ya. hal-hal yang wajar berproses lah. Namanya juga politik. Iya, namanya politik, ada pendekatan, ada bargaining position dan sebagainya. Ini enggak. Artinya apa? Jelas membegalnya tertulis. Ya. Kalau dibilang Muldoko membegal, di mana membegalnya Muldoko? Iya. Enggak tertulis Omongan juga. beliau kan? Ah. Enggak, omongan beliau kan? Oh, itu branding dari Bukan branding, Cikias. kalau ya branding oke lah. Tetapi saya mau katakan sekali lagi, Muldoko tidak pernah bermimpi jadi ketua umum Demokrat. Itu Kita yang karena meminang. meminang. Nah, itu. kenapa? Karena waktu itu saya yang ikut melaksanakannya. Oh. Gitu loh. Ini saksi loh. Iya, Jadi bukan Bukan saksi, Pak, pelaku. Pelaku Saksi- sejarah, saksi pelaku sejarah. ya. Iya, Saksi gitu loh. mutiara ya. Gitu Bang, loh. Jadi jangan kalau suatu saat nanti si Jansen nih mau dialog sama abang di forum ini belak-belakan, abang bersedia nggak? dalam ya, percuma lah sama Jansen ini hanya penggembira untuk apa? Abang maunya apa? Sama siapa dialog? Ya yang saya hormati ya DSBY. Minimal ya? Minimal. AHY boleh lah. Wah, iya. Kok saya sebagai Jansen ya, apa mantan sih? Kita undang nih. sepertinya nggak Iya ada kan? harganya ya. Diajak debat di Lu belakang. bilang Gi, Hah? AHY diundang sama kita sama Iya. Bang Jam. Dia Ini baru Nah, itu kan baru pendidikan disampaikan. politik ya kan, pendidikan Bang? politik. Nah, mungkin gini kalau Supaya dia kan, apalagi dia merasa dirinya menjadi sudah pimpinan kan, masa nggak mau berdiskusi? Nah, berarti kita nasihatnya dialog, gini. diskusi ya, Kira-kira Bang. nasihatnya begini ya. Ini usulan. Pak AHY kalau memang berniat menjadi politikus yang ulung, jangan alergi dengan debat-debat dengan orang-orang yang sebut saja sedikit berseberangan, karena itu akan memperkaya wawasan, ya kan gitu. Berdialog Mas AHY lah, atau ya. timnya kalau sekarang nonton, jangan ngirim buzzer-buzzer untuk komen di sini, tapi nah lihat di sini ada kontak, ada email ya. Nah, Email malah aja. udah kita undang nih, kita Nah, dialog kita bareng. dialog, Gitu loh. Iya. Enak. Kalau mau jadi dewasa. Kalau mau dewasa. Tapi kalau ibu merasa hebat sendiri ya hebatlah aku sendiri di hutan sana. Nah, itu kan Iya, masa kan? ada Susah itu kan. Iya. Jadi soal Kogasma tadi aman ya? Nggak semampu. Ya nggak, maksudnya Mas AHY yang terhormat, yang ganteng, gagah ya, yang nggak banyak pengalaman itu kita undang. Loh, iya kan tadi kan gitu kan? Ya untuk kita undang supaya dapat pengalaman. Lanjut. Bicara dengan seorang Bang Joni Allen Marbun. Banyak yang bisa disampaikan, banyak pengalaman, siapa tahu kemudian terjadi islah bahawi. Islah. Kan gitu. Kalau saya tidak pernah membenci orang, saya nggak pernah benci. Saya menyelamatkan Partai Demokrat. Oh, kan gitu. Masa kan? kita buang energi dong membenci orang dong. Bang, sebetulnya Buang energi, harapan jangan. abang tuh apa sih, Bang? Ya Demokrat ini menjadi milik dari masyarakat, milik daripada kader-kader Demokrat sejak didirikan oleh para pendiri yang 99 orang. Itu loh, walaupun sudah ada yang almarhum. Bukan milik hanya 3 orang. Itu kan hanya milik 3 orang. Bukan buat Tadinya dari pendirinya saya, sebab- oleh saya, untuk saya. Bukan. Itu loh. Dari saya untuk dari saya oleh saya untuk dia, anaknya kan gitu. loh, Enggak, itu. ini tadinya pendirinya 99 orang, Lah udah iya. ada tinggal 2. Tinggal 2. Bayangin aja coba, apa artinya itu? Itu kan merubah sejarah. Itu namanya begal. Nah, bukan begal lagi lah, itu nggak ngerti saya. Entah apa motivasinya. Enggak, gue mau nanya kenapa 2, kenapa nggak 3? Kayak Nah, udah keluarga berencana aja ya zamannya, Bang. Begini, Yang secara undang-undang partai politik pun tidak boleh 2 pendiri partai. Tuh kan. Nggak boleh, minimal kalau nggak salah itu minimal berapa? Ya harus 30 ganjil. apa 50? Ya kan? Oh, Minimal itu. makanya ada ya. Nggak ada bisa 2, kalau nggak kan nggak lolos. Iya, kalau 2 kan genap, susah kalau pas tanggal genap mau ke Ganjil kantor genap. semua. ini maksudnya gini loh, maksudnya gini. Bukan soal genap ya 50 Iya, juga kan. iya, Tapi maksudnya 2. banyak, maksudnya banyak. Enggak, maksudnya dari sini aja kita tahu bahwa sebenarnya soal Itu isu hanya nilai sejarah. Iya. Kan nilai sejarah. Kok sejarah kok bisa kau begal gitu? Bayangin aja, apa sih? Itu kembali tadi, supaya seolah-olah dia yang ya mohon maaf aja ya, membentuk PT perusahaan aja, nggak boleh 2, ada minimal pendirinya. Iya, itu lah. betul. Ada, minimal kalau nggak salah Pak. Iya. 9 atau apa? Iya, ada pendirinya Ada lebih pendiri, dari ada- 1. Kalau ada komut, ada direktur, ada Iya. apa sekretarisnya, ada bendaharanya. Minimal 4 ya.
minimal tiga, Lalu- 4. Ya, minimal 4. Lalu pada kongres kelima itu diubah tiba-tiba pendirinya cuma 2, yang satu pun sudah Sudah wafat. meninggal. Nah, Om Vincent Pensiun rumah tangga. kita ada videonya tuh dari istrinya beliau. Nah, nanti kita tayangin. Ini saksi hidup Iya, bahwa memang banyak keganjilan. Itu loh. Tapi apapun yang terjadi, memang harapannya ya kita ini ya, kita di luar, kita teman-teman publik ini sebenarnya nggak seneng lihat partai itu ribut. Kalau ribut ya cepat damai lah. Ya ini kan berlarut-larut nih. Masa ribut Partai Demokrat tuh ribut dari mulai dipegang SBY itu ribut. Jadi Partai Demokrat tuh identik dengan kalau PDI kan partai banteng, ya kan gitu kan. Ada partai apa tuh? Partai biru, partai matahari. Ya dulu ada kan. Ada. Ini partai ribut. Karena ribet. Dan yang bikin ribut dia sendiri. Iya, maksudnya itu. Gitu. Ini kan harapan kita. Apa yang diperjuangkan Bang Joni Allen ini semata-mata adalah untuk supaya partai Kembali Indonesia ke semula. berkualitas. Kembali ke semula. Iya. Karena apa? Dia adalah ketua umum yang keempat. Ketua umum yang keempat. Iya. Si Perta- AHY ini. Bukan SBY. Oh, SBY. AHY. Iya. Yang pertama Profesor Budi Santoso. Yang kedua Hadi Utomo. Wah, itu Ipar. benarnya. Itu masuk bagus. Yang ketiga Anas. Waktu itu saya pimpinan sidang di Bali, beliau yang kita hormati SBY masih presiden. Joni, dan saya hanya mau menghantarkan saja. Oke? Harusnya kalau mau lihat daripada kata-kata tahapannya, bukan dia harus yang meneruskan. Marzuki Ali, karena apa? Pemilik suara yang kedua setelah Anas kan Marzuki Ali. Iya, betul. Ya kan? Kok enggak? Terindikasi berarti alergi sama Marzuki Ali sebetulnya. Bukan alergi. Terus? Memang sudah lama dirancang bagaimana menguasai Demokrat, mulai dari Andi Malarangin tumpur kan, cuman nggak bisa. Ini mastermind-nya si SBY sendiri atau orang-orang di sekitar SBY? Enggak, udah pasti lah orang-orang di sekitar SBY kan nggak bisa apa-apa. Oh, one man show ini ya? Iya dong. Loh kok bisa Itu loh. Pak Andi Malarangeng sebagai kesayangan SBY tidak bisa jadi ketua umum? Ya gimana? Siapa Andi Malarangin di Demokrat dikenal pun enggak? Kan dia dulu kan sekjen partainya apa? Payung. Oh. Yang kalah itu kan apa? Oh dia di daerah Sulawesi aja nggak dapat suara dia. Waktu melawan Anas. Jadi SBY punya anak kesayang harusnya jadilah dengan berbagai kondisi, tapi nggak jadi, kemudian Ya ada boleh kecewa anak di situ. kesayangan, Awalnya di situ, kembali nggak? lagi kan harus melalui proses. Proses iya, apa? iya. Proses di rumah tangga itu sendiri. Iya kan? Oke. Bang, berarti ini PKI ini nih penentuan nih Bang ya? Oh iya. Ini, Iya. let's fight Apa, nih. apa lu bilang tadi PKI apa? PKI ini. Oh, PK. Ini. PKI itu aja. Berarti iya kan? PKI juga. Iya. Nah, berarti Abang merasa dapat momentum nggak nih dengan besok keluarnya Anas? Sebenarnya kalau Anas adalah punya sejarah tersendiri. Ini beda lagi dengan Walaupun urusannya. itu ada hubungan historikalnya terhadap kehancuran Demokrat, ya kan? Karena apa? Waktu Anas memegang ke Demokrat itu di atas 30%, ya toh? Dihancurin kan, gitu loh. Nah, merasa nggak seiring sejalan sama PKN nanti nih? Kalau Dari itu sih, kiri, dari kanan, misalnya PK, dari kiri PKN ngapain, gitu nggak? ya enggak juga lah, karena kan Enggak saya juga. kira PKN kan memiliki satu misi sendiri kan dalam pergerakannya. Pasti juga mereka ingin partai PKI-nya berhasil. Oke. Nah, sementara kalau kita Demokrat ini kan safe Demokrat di rumah sendiri, ini sebetulnya lebih kepada urusan rumah tangga sendiri. Apa tadi? Save Demokrat. Demokrat, Safe Demokrat. Selamatkan Demokrat. menyelamatkan Demokrat untuk rumah sendiri, ya kan? Karena apa? Atau dihancurin oleh 3 orang, ya kan? Jadi apa Jadi yang tiga Bang orang. Joni dan Itu loh. teman-teman ini kerjakan saat ini adalah dalam rangka menyelamatkan Menyelamatkan Partai Demokrat. Demokrat. Bukan like dislike, membenci dan Bukan. sebagainya. Jadi Ya kan? ini memang Kita tetap, murni betul. penegakan itu. Sehingga Iya. jalur hukum yang dipilih Iya. daripada jalur ribut-ribut. Iya. Ini elegan, emang harus Yang seperti bikin itu. ribut mereka, mereka kan yang cuap-cuap, begal, dan diserang Muldoko terus. Iya. Artinya tadi Apa beberapa hubungannya? kita dapat poinnya ya, bahwa ternyata Muldoko itu dipinang bukan dia maju Iya. kan, jadi serangan itu salah. Itu dari awal udah saya sampaikan tuh, termasuk SBY pun udah saya ngomong kan. Sampai waktu di Cikeas. nggak ini aja ya, kata-katanya nyerang Pak Mul itu kan sampai kayak gitu. Ya, Jadi kan, gini itu ya, tadi, bikin nggak sensasi, elok, nggak nggak elok, elok, nggak sensasi. Dia Jadi bikin AHY sensasi. kalau mau debat nggak usah sama Pak Mul, nggak ada Iya, hubungannya, nggak ada lawan hubungannya. aja Bang Joni, kira-kira gitulah. Kita undang di sini lah belak-belakan kita Nggak usah bicara negosiasi. istilah saya, sebetulnya juga jangan saya
melawan juga enggak. Bicaralah yuk dari hati ke hati. Ya. Benar Dialog, nggak hatimu? dialog. Benar, kalau memang benar hatimu, ngapain kau takut? Ngapain kau tidak mau? Kalau hatimu benar dan bersih, apalagi dengan gaya yang merasa dia pintar, ya kan gitu kan? Pintar itu baik, tapi pintar nggak cukup. Tapi nuranimu, ya, benar nggak? Nuranimu benar nggak? Gitu loh. Walaupun tidak ada yang sempurna, ya, gitu loh. Oke, di luar itu semua bang, ikut kesel nggak kalau ada yang nyebut-nyebut soal Hambalang mangkrak nih bang Jonial? Ya kalau itu kan faktanya memang mangkrak. Jadi Fakta itu kan bukan senang atau tidak senang, ya memang mangkrak. Gini, mohon maaf. ya saya maafkan. Saya waktu itu adalah salah satu panitia anggaran. Ya toh? Karena anggota dewan. Yang kedua, pada saat itu pun saya adalah masih baru pimpinan anggaran. Itu sebenarnya melanggar aturan penganggaran itu sendiri. Karena apa? Anggarannya masuk kepada Andi Malarangeng, Menteri Pemuda Olahraga. Itu aja nggak boleh. Kenapa? Karena Menteri Pemuda dan Olahraga bukan departemen teknis. Kan? Itu aja udah salah. Makanya Menteri Pemuda sebelumnya kan protes itu. Nggak boleh. Dia kan bukan menteri teknis dia. Dia menteri negara. Dia hanya pembina, bukan pelaksana. Sehingga anggaran untuk pembangunan olahraga itu sebenarnya kalau tidak katakanlah KPU untuk membangun fisiknya atau daerah yang dihibahkan. Kenapa? Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga kan tidak ada teknis di situ. Makanya ya kan amburador, tidak ada dirjen teknisnya, kan semuanya kan tidak ada. Karena sifatnya itu saja, dan itu saya udah ngomong. Ya, cuman pada saat itu Andi Malarangeng menteri kan siapa Andi Malarangeng, ya, orang ya kan itu nggak boleh sebetulnya. Itu melanggar sistem anggaran itu juga dilanggar. Nggak boleh dong. Harusnya itu kalau nggak di PU ya dikaedarahkan. Ini Bang Nggak Jonial boleh. ini memang medannya itu ketara banget. Gitu loh. Tegas, lurus, ikut aturan. Kira begitu. Nggak ada kompromi Nggak ada sebetulnya. kompromi. Bukan kompromi. Kan yang bikin aturan kan kita semua. Iya. Letakkanlah pada aturan itu. Bahwa kita melakukan aturan itu, kita mau ikut di dalam untuk berpartisipasi, silahkan. Tetapi jangan keluar dari koridor. Ini aturan aja udah kau langgar, sama kan? Iya. Ini aturan aja udah kau langgar tertulis. Bagaimana kelakuanmu? Aturan aja benar, kelakuan kita masih kita harus tetap jaga. Ya, ini aturan aja udah dibuat benar-benar tidak sesuai aturan, tertulis. Iya. Bagaimana dia mengatakan perbaikan? Waktu Pak SBY masih berkuasa sebagai presiden, Bang Joni seberani ini nggak? Loh, saya kan menyampaikan hal-hal yang menurut saya, SBY ini kan pertama begini ya, tidak mau dikritik. Itu satu. Yang kedua, omongan satu arah. Satu arah, nggak boleh ada memberikan ini, nggak boleh, pasti Berarti dimarahin. sebetulnya instruksi dong itu ya? Iya, Itu tetap jadi satu arah. SBY itu satu arah. Satu arah. Kayak Nah, jalan Kemang Raya. saya walaupun begitu, saya selalu tunjuk tangan. Ya toh? Maksudnya? Maksudnya? Untuk memberikan masukan, diterima syukur, nggak diterima nggak apa-apa. Ya pernah diterima, ya pernah nggak dibiarkan, ya sudah. Yang penting secara moral saya bahwa apa yang disampaikan SBY itu belum tentu semuanya sesuai dengan fakta di lapangan. Itu prinsip saya. Ya kan? Karena SBY ini senangnya kan pujian. Oh, senang pujian? Oh iya, dipuji. Senangnya good news. Iya. Kalau ada berita buruk gimana? Ya, nggak suka. Rakyat ada yang demo karena BBM naik, dia gimana? Reaksi SBY gimana? Ya nggak boleh. Ya. Pokoknya dia sudah merasa presiden terhebat pada saat itu kan. Itu yang susah. Padahal sebenarnya justru seorang pimpinan harus banyak mendengarkan hal-hal yang masalah. Ya kan? Ya kalau sudah nggak masalah nggak penting. Itu hal yang wajar. Ya kan? Kalau sudah baik kan, ya toh? Nah, justru yang kurang baik itu yang harus banyak didengar supaya ada langkah-langkah perbaikan. Gitu loh. Jadi ini benar nih Bang, SBY itu nggak mau dengar cerita jelek. Nggak Cerita mau. jadi orang datang tuh harus good Good, gitu. good. Harus Jadi- muji-muji, harus jadi- ngangkat-ngangkat. Jadi dalam sejarah Indonesia pernah dipimpin oleh presiden setit itu ya. Gitu loh. Bro, 10 tahun lagi ya? 10 tahun. Harus yang itu gitu loh. Ya, padahal sebenarnya kan namanya apapun pasti ada kekurangan, pasti ada di mana-mana. Nggak ada sih itulah yang harus kita betulkan gitu kan. Bang, ini Bang, mohon maaf. Terakhir nih Bang ya. Saya terakhir mau titip pesan aja. Kalau misalnya ternyata, ya kita nggak tahu, ini kan politik semua bisa jadi mungkin. Kalau proses hukum ini ternyata kemudian Tuhan Yang Maha Esa
meridoi Bang Joni Allen dan lain-lain, kemudian mengambil alih partai ini dengan legal, benar, Dan inkrah. dan inkrah. Saya titip tolong, yaitu tadi Bang, Hambalang harus diselesaikan oleh Bang Joni Allen sendiri. Ya maksudnya jangan sampai ini Nah. jadi sejarah buruk. Jadi begini, kalau Tuhan mengizinkan atas doa daripada masyarakat, dari Sabang sampai Merauke, saya langsung mau memohon kepada SBY untuk menghadap. Untuk nyapres lagi apa? Bukan menghadap, Tadi barusan? menghadap untuk mengatakan, mari Pak, Demokrat ini sama-sama kita perbaiki. Oh, islah ya? Ya sebenarnya sih istilah saya bukan istilah, ya memang bukan perbedaan pendapat kan boleh-boleh aja, Oke. tapi bukan jadi permusuhan. Oke. Ini kan Iya. yang melakukan kan permusuhan, pecat, kan gitu kan, pecat. Sebetulnya kan ini nggak ada yang personal sebetulnya kan? Nggak boleh. Dia- One person, one vote. Suara tukang beca aja kita perlu. Suara apa bukan one person, one vote. Atau kan gitu kan? Ya usahakan kalau memang mau Itu loh partai mau politik. mengajak kemudian Pak SBY bersatu Semua kader. kembali menjadi Iya, baik, harus. usahakan ya mungkin 2-3 tahun lagi aja biar saya, Alif masih kritiknya masih enak. Kalau tiba-tiba bulan depan menang terus SBY jadi wah saya udah nggak ada konten lagi. Enggak dong. So, kritik juga boleh. Teman saya namanya Kang Semua Ahmad juga. gue yang pasti Anda nggak ada materi lagi kan. Sampean pun misalnya mengkritik saya apa ya, hal yang wajar. Karena kritik itu kita harus ambil nilai positifnya supaya kita jangan kebablasan, merasa benar sendiri. Kritik itu adalah sesuatu kontrol sosial. Jadi Apa nggak itu dong? masalah ya. Loh, Jadi kalau SBY kemudian sedikit dikritik, dia balas ngeritik, kritik bersambut, nggak kelar-kelar kan? nah, sebenarnya begini, kalau orang yang diberikan ke apa namanya pelaksana atau selaku kebijakan, pelaku kebijakan, dia harus siap dikritik. Justru dia menurut saya harus senang dikritik, tinggal bagaimana kritik itu dia terjemahkan, mana yang kira-kira positif untuk bisa dilakukan. Walaupun kritik itu pedas, tapi yakin saya pasti dari katakanlah sekian kritik itu pasti ada nilai yang positif untuk bisa dilihat. Tetapi kalau kita sudah benci kritik, itu sama aja kita menutup diri kita Bang, sendiri. ini terakhir Gitu loh. terkait dengan kritik nih, terakhir Bang. Iya. Ini benar-benar terakhir. Tapi mungkin Abang kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Ini Bang, isu di luar adalah kenapa SBY takut sekali dengan Anas Urbaningrum adalah konon konon itu isu. Konon Anas pegang banyak Cerita. bukti, Oh. mungkin ya, yang bisa saja membuat Ibas menggantikan posisi Anas di Sukamiskin. Bisa saja. Karena saya tahu, Stop, Bang, stop. Oh, enggak, karena tahu saya. Udah Bang, Tahu saya. Tahu. 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 Sangat tahu bahwa ini kan tahu. Bisa saja. Berarti Artinya ini terakhir lagi. diluruskan. Bisa saja. Ini terakhir. itu terakhir dari saya. Sekarang terakhir dari sini. Ini terakhir dari saya. Bisa sekarang. saja. Ini masih 4 loh yang terakhir. Belum Bang Darmizal. Saya terus terang aja ya, hal itu boleh dikatakan ya beliau ya karena apa? Saya kan bukan orang luar. Dulu Anas Ibas kan saya kan dulu Ya tahu dekat, kan orang Medan. Kelihatan dari fisiknya bukan orang luar. Nah, maksudnya bukan orang luar partai. Nah, ini menjelang Anas keluar, terus kan di medsos kan ada rame kan, videonya Anas yang dulu. Putihkan Bandung. Bukan itu juga, bilang begini, dalam kasus yang itu, dia bilang, seharusnya yang diperiksa itu, sebagai saksi itu yang dipanggil harusnya, satu, pertama SBY, yang kedua, Ibas. Berarti hubungannya sama dong. Lah, karena saya bilang tadi dari sisi penganggaran aja itu nggak boleh masuk ke Menpora. Kok bisa? Berarti kan ada. Berarti ke depan ini seru nih. Lah ya, nggak bisa, nggak boleh sebenarnya. Nah, ke depannya Bang Joni mungkin Allen Anas mungkin akan membongkar itu ya bisa-bisa saja. mau ketemu nggak ke depannya sama AU, Anas Urbaningrum? Siapa tuh? Ya kan Bang, nggak ada masalah. Loh, saya kan sering telepon. nanti nih besok keluar ini akan sering- ada komunikasi nanti. Sering teleponan dengan orangnya dalam Bang konteks Anas. hubungan baik ya hubungan baik aja. Kenapa gue tanyain apa? Loh, Ada angin-angin kan? Oh, Nah, Ada ini hubungan akan baik ya. akan Karena memang kan dulu kita kan satu tim. Nah, Iya kan, satu tim kan. Dan bagi saya ya semakin banyak teman ya semakin banyak pengetahuan, semakin banyak tahu arah gitu loh. Ini- Kalau soal itu, jangan ada banyak permusuhan. Bang, ini Ya, kita, ya. ini kita harus selesai Bang, karena panjang sedikit saja ini omongan kita dari Bang Joni Allen. Ini di Cikeas, nanti tiba-tiba ada yang ke
pusat otak nasional loh. Tapi kan kita udah ngundang tadi. Iya kan, ngundang untuk dialog sama Bang Joni, iya kan? Ya saya siap Iya, aja. siap. Kalau bisa belak-belakan live. Siap aja. Live kita berdua, ada Bang Joni sama AHY. Untuk live, kebaikan. live itu biasanya di Cokro, di sini nggak ada live. Ini kayak Bilang nanti sama tapping. Kang Andri, kita kasih Oh, masukan. iya. Bang Joni, terima kasih banget ini informasi Sama-sama, ini. terima kasih. Apa yang kita sampaikan adalah untuk perbaikan partai Betul. politik supaya Iya. kualitas perpolitikan Indonesia berkualitas. Betul. Bang Joni, terima kasih Terima waktu kasih, Saya Bang terima Joni. kasih sama-sama. Oh iya, jadi belak-belakan ini selalu ditutup dengan nasihat. Nasihat kita adalah, atau saran kita adalah, untuk teman-teman seperti Mas AHY, Mas Ibas, kalau punya keinginan untuk hak jawab, Ya. kita akomodir. Iya. Silakan datang ke tempatnya Singgih. Terima kasih, selamat malam. Ciao. Bro, Ini toko lagi viral, men. wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Yuk.